السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kondisi hujan dingin di waktu pagi tentu godaannya lebih besar, tetapi kita mampu dan mau untuk bersama-sama salat subuh berjamaah hadir di masjid ini, dilanjutkan dengan ta'lim bersama. Ini merupakan anugerah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Semoga langkah kita, hadirnya kita menjadi wasilah Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita dan Allah curahkan rahmatnya bagi kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oleh karena itu mari kita ungkapkan rasa syukur ini dengan ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada peribahasa ungkapan al-ujroh biqadri masyaqotih. Jadi ujroh itu buruhan, pahala itu. Kata ungkapan ini menyebutkan bahwa seringkali kadangkala diukur atau dihitung dengan kadar masyakat. Masyakat itu kepayahan, kesusahan. Semakin kita merasa berat melakukan sebuah perintah, maka di situ letaknya ujroh pahala semakin besar yang insya Allah akan Allah berikan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam selamanya kita sampaikan dan terus Allah limpah curahkan teruntuk Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, ini Ahad pekan ketiga. Sebetulnya atau biasanya ada diisi oleh ustadz yang lain, tetapi ada beberapa hal yang beliau tidak memungkinkan untuk hadir di tempat ini. Ada urusan kekeluargaan dan kita doakan semoga urusannya Allah permudah dan diberikan keselamatan dalam perjalanan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan siapapun yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit mungkin ya, ada saudara kita, tetangga kita, mungkin kita sendiri, keluarga kita mohon kepada Allah melalui wasilah pengajian ini, semoga Allah segera angkat penyakitnya, Allah tetapkan kesabarannya dan menjadi penghapus atas dosa-dosanya. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita ingin ada amalan yang dengan amalan yang istiqomah kita lakukan, Allah ridho, Allah limpahkan rahmatnya dan Allah ampuni dosa kita. Mudah-mudahan amalan ini menjadi amalan yang bisa menjadi tanggalan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas di bab Riyadhus Shalihin ini. Saya ingin sampaikan sedikit lagi berkenaan dengan bab tahrimir riba atau bab tentang diharamkannya riba. Jadi sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, pembahasan tentang riba ini tidak hanya merujuk kepada hadis, karena istilah riba itu awalnya berasal dari Al-Quran. Masih ingat Al-Quran surah apa saja pertama? Itu ya, masih ingat, lupa lagi ya. Nah, yang paling penting menjadi pembahasan kita Ali Imran 130 dengan Al-Baqarah ayat 278 ya. Nah, itu yang paling menjadi patokan. Di situ ada kalimat
ma baqiya minar riba menjadi kata kuncinya. Ada falakum ru'usu amwalikum, ada la tazlimuna wa la tuzlamun. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kemudian juga ada menjadi kalimah kunci ad'afam mudha'afah. Itu kalimah ad'afam mudha'afah, kata Muhammad Rasid Ridho dalam tafsirnya Al-Manar, bahwa ini menjadi syarat, ya, kata beliau, ya, menjadi syarat terjadinya riba itu kalau utang piutang menjadi ad'afam mudha'afah, itu atau menjadi berlipat ganda. Tetapi sebahagian ulama menyebutkan atau berpandangan mentafsirkan kalimah ad'afan mudha'afah itu bukan syarat, ya. Jadi ad'afan mudha'afah itu berlipat ganda, artinya 10 menjadi 20, 20 menjadi 40, kemudian dan seterusnya 50 menjadi 100 atau 40 menjadi 80. Berlipat ganda itu maka disebut sebagai riba yang terjadi pada masa jahiliyah ketika turunnya Al-Quran. Tapi penafsiran ulama yang lain, beliau atau mereka menganggap bahwa ad'afah mudha'afah itu bukan sebagai syarat, tetapi hanya menjelaskan, menceritakan riba yang terjadi di masa jahiliyah ketika turunnya ayat Al-Quran. Kenapa demikian? Karena mereka menyebut di situ, mengutip ayat berikutnya, falakum ru'usu amwalikum. Maka bagi engkau wahai para pemodal, gitu kan, para pemberi pinjaman atau debitur, cukup untuk mendapatkan pokok modalnya saja. Ini pendapat yang kedua. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, kalau memang disimpulkan seandainya bahwa mau ada kelebihan atau tidak ada kelebihan misalkan, atau maksudnya gini, kalau mau disimpulkan misalkan bahwa kelebihannya itu harus berlipat ganda, kemudian dibantah oleh sebagian ulama ayat tadi, atau berpandangan bahwa mau berlipat ganda atau tidak, selama itu ada kelebihan misalkan dalam utang piutang itu, lalu dikategorikan sebagai riba, maka kita harus memandang, melihat dan menggali kembali, kata Muhammad Rasid Ridho dalam tafsir Al-Manar, tentang keadilan Tuhan, keadilan Allah, apa yang terjadi pada masa jahiliyah dibandingkan dengan masa-masa yang terjadi ketika si kreditur atau peminjam itu bukan orang yang sangat terzolimi, bukan orang yang sangat kekurangan, bukan orang yang sangat kelaparan. Perhatikan ayatnya. Mengapa demikian? Sebab ketika Allah berbicara atau Allah menyebutkan dalam ayat itu ada kalimat falakum ru'usu amwalikum, maka sebaiknya bagimu cukup mendapatkan pokok modalnya saja. Ya. Ini ayat sebelumnya berbicara tentang sedekah. Nah, dikomentari oleh ulama tafsir itu ada menjelaskan tentang berbicara dengan sedekah. Kita bisa menganalogikan, bahkan bisa menyimpulkan, kalau ada ayat atau ada sebelumnya berbicara tentang sedekah, Allah misalkan melipat gandakan sedekah, kemudian melibaskan riba, gitu kan. Ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan, bukan kemungkinan, fenomena yang terjadi di zaman jahiliyah itu, pinjam meminjam atau seseorang yang meminjam itu adalah mereka yang betul-betul orang yang sangat-sangat kebutuhan atau sangat-sangat membutuhkan, mereka yang sangat-sangat kelaparan, mereka yang betul-betul membutuhkan. Sehingga Allah menyebutkan di ayat sebelumnya, kalaupun demikian mereka ditagih, mereka diminta lalu tidak membayar, maka sedekah lebih baik, bisa sebahagiannya atau seluruhnya. Ini disimpulkan oleh ahli tafsir terbaik di Asia Tenggara ini, yang orang Indonesia, ya, Muhammad Quraish Shihab, ya, dalam tafsirnya Misbah misalkan, tafsir Al-Misbah. Disitulah letak keadilan Tuhan. Tentu berbeda dengan kondisi yang terjadi ketika di zaman jahiliyah ayat Al-Quran diturunkan menjawab tentang fenomena yang
praktik riba. Pada saya sudah sampaikan di Bani Tsaqifah, kemudian di Taif, ya kan. Kemudian juga paman Nabi Abbas juga pernah melakukannya sebelum Islam datang, sebelum ayat ini turun. Ada fenomena pinjam meminjam yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat membutuhkan. Mereka yang bukan sebatas untuk pinjam meminjam. Lalu Muhammad Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar menghuraikan, lalu bagaimana dengan meminjam untuk investasi? Dengan syarat tidak ada untuk ketamakan, kelobaan, kerakusan. Jangan ada misalkan si debitur dia dengan senangnya meminjamkan hanya sekadar duduk tanpa bekerja, ya. Lalu dia hanya meraup keuntungan saja. Lalu orang yang meminjam dia dengan tergopoh-gopoh, dengan sangat membutuhkan, dengan sangat tersiksa, dia harus lalu dia hanya di situ juga ada letak keadilan Tuhan. Kondisinya seperti apa? Jadi kondisi yang diceritakan oleh Muhammad Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar, kemudian Pak Muhammad Qori Shihab dalam tafsir Al-Misbah adalah kondisi ketika di zaman jahiliyah turunnya ayat Al-Quran ini berbicara tentang riba yang diharamkan menurut Al-Quran. Kenapa disimpulkan oleh mereka para tafsir ini adalah kondisi yang mana ketika pada masa itu mereka seorang kreditur yang sangat membutuhkan, lalu terjadi penzoliman, terjadi pemaksaan. Karena tidak disebutkan berapa yang harus dia dibayar di awal. Seseorang meminjam 10, dikasihlah 10. Saya akan bayar tanggal 30. Oke, ditentukan bayar tanggal 30. Tidak ada kelebihan. Tiba-tiba begitu sudah jatuh tempo tanggal 30, si kreditur tidak mampu membayar. Dia mengatakan, "Oke lah, kau tangguhkan pembayarannya bulan berikutnya, tapi kau tambahkan bayarannya 2 kali lipat." Jadi tiba-tiba disampaikan di masa jatuh tempo, bukan dihuraikan di awal. Ini huraian dalam tafsir Al-Manar Muhammad Rashid Ridho. Atau juga sebaliknya, si kreditur yang mengatakan, "Oh kalau begitu, nggak apa-apa lah, tidak akan saya bayar bulan ini, saya tidak mampu. Nggak apa-apa, saya bulan depan saya bayar, tapi saya tambahkan 2 kali lipat." Itu yang terjadinya. Lah, bagaimana mereka bisa menyimpulkan para ahli tafsir tadi? Karena ayat 279-nya berikutnya dalam Al-Baqarah itu, fala la tazlimuna wa la tuzlamun. Ada kalimat tidak saling menzolimi. Ini pandangan ahli tafsir. Saya tidak berbicara dulu hukum fikih, ya. Karena kita sepakat bahwa hukum riba itulah haram. Ini bukan hanya menurut para ulama, memang Al-Quran mengatakan demikian, hadis pun mengatakan demikian, tetapi menentukan. Nah, ini pembahasannya. Untuk menentukan bahwa sebuah transaksi itu dihukumi sebagai riba yang diharamkan oleh Al-Quran, maka kajian-kajiannya tafsir. Kalau sekadar untuk mengatakan bahwa riba itu haram, oke, semua sepakat. Tidak ada satupun kaum muslimin di dunia ini yang mengatakan bahwa riba itu halal, tidak ada. Semua sepakat bahwa riba itu hukumnya haram. Tetapi yang perlu digarisbawahi, memberikan hukum terhadap sebuah transaksi ekonomi, transaksi muamalah atau pinjam meminjam tadi, kemudian dihukumi sebagai riba yang diharamkan menurut Al-Quran, maka kajiannya tafsir. Kenapa? Karena istilah riba berawal dari Al-Quran. Ar-Rum sudah sampaikan, An-Nisa sudah sampaikan, kemudian patokannya adalah Ali Imran 130 dan Al-Baqarah 278. Karena yang sebelum-sebelumnya Ar-Rum dengan An-Nisa itu hanya berbicara informasi, kemudian berbicara bukan riba yang diharamkan menurut ahli tafsir, itu hanya ungkapan riba secara bahasa saja. Karena riba secara bahasa adalah ar-rubun. Apa rubun itu? Kelebihan. Lebih apa yang didapatkan dari apa yang diberikan. Sehingga para orang-orang Quraisy pada waktu itu, orang-orang musyrik mengatakan, apa bedanya riba dengan jual beli? Kami jual beli mendapatkan kelebihan, kami jual beli mendapatkan keuntungan. Maka Allah menegaskan wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka huraiannya, penjelasannya di situ merujuk kepada para ahli tafsir. Inilah yang disebutkan oleh Umar bin Khattab di antara ayat terakhir yang paling ditunggu-tunggu, ya. Ayat terakhir turunnya tentang riba ini yang ditunggu-tunggu penjelasannya, karena 9 hari turun sebelum baginda Rasulullah SAW wafat, sehingga mereka betul-betul menunggu penjelasannya.
dan Rasulullah SAW keburu wafat. Sehingga pada waktu itu dalam sebuah riwayat dikatakan mereka para sahabat saking waroknya, saking khawatirnya sampai meninggalkan 9 dari 1/10 yang halal. Luar biasa kan? Hadirin yang dirahmati Allah, tentu para ulama tafsir, para ahli tafsir sesuai dengan bidang keilmuannya, mereka mengkaji ya, menyebutkan itu tidak asal-asalan. Mereka berdasarkan hadis yang kemudian dijadikan sebagai patokan, juga berdasarkan ayat Al-Quran yang dihubungkan atau dimunasabahkan dengan ayat-ayat yang lain tentang pengertian, bahkan dicari maknanya bukan hanya per ayat tapi juga per kalimah. Seperti riba yang dalam ayat ini menggunakan alif lam misalkan menjadi ma'rifah. Ada juga riba pada ayat lain tidak menambahkan waw di akhirnya, riba kan. Rabbun ada yang menambahkan waw, ada yang tidak. Itu pun dikaji sampai sedemikian rupa oleh para tafsir. Apa bedanya? Nah, hadirin yang dirahmati Allah, saya tidak menyimpulkan tetapi ngajak bersama untuk merenungkan, kemudian juga menambah wawasan. Nanti silahkan apa yang disimpulkan bisa dicari juga informasi yang lainnya, silahkan. Itu yang pertama. Kemudian di bab ini juga kita berbicara muamalah yang lain ya. Di bab ini juga, di bab tahrim riba ini kita juga berbicara muamalah yang lain. Di antaranya apa? Di sini ada larangan-larangan yang Rasulullah SAW sampaikan, larangan mengecoh dalam jual beli. Contoh, si penjual ya, menjadikan seseorang sebagai orang bayaran untuk berpura-pura dia menawar dengan harga yang tinggi, lalu dengan memuji-muji barangnya bagus, berharap ada pembeli yang lain melihat dan mendengar dan dia tertarik untuk membeli barangnya, maka ini diharamkan, tidak halal dalam Islam. Disebut mengecoh dalam jual beli. Pernah menemukan yang demikian? Jadi seorang penjual dia menjadikan ada orang suruhannya atau mungkin dia bagi hasil bayarnya, lalu dia berpura-pura menawar ya. Ini dalam Islam juga tidak boleh. Atau juga hadirin yang dirahmati Allah, ini disebut syariah atau dalam istilah agama itu, dalam Islam hadis itu syahriah ya, atau bukan syariah. Kemudian juga ada dalam muamalah itu juga tidak boleh ya, seseorang mencegat orang desa yang membawa barang ke kota, dia ingin menjualnya di pasar di kota, tiba-tiba dia mencegat di jalan lalu membeli barangnya itu. Kenapa? Karena ini diartikan sebagai bahwa orang desa itu orang dianggap sebagai orang yang tidak tahu harga yang sebenarnya di kota. Lalu tiba-tiba ada datang pemborong ya, orang sedang membawa pisang dari kampung misalkan, naik mobil atau palawija, dia cegat di tengah-tengah di hutan, lalu dia bayar, dia borong. Padahal orang di kota itu lebih mahal harganya, tanpa tahu orang kampung itu apa harga yang sebenarnya di kota, itu juga tidak boleh. Atau juga ada yang lainnya, bahwa ada orang kota datang ke kampung misalkan, dia tidak membayar, dia tidak membeli, tapi dia hanya menjadi maklar saja, menjualkan barangnya, lalu dia mendapat keuntungan dari situ, itu juga tidak boleh. Jadi banyak hal-hal nanti yang dibahas dalam bab ini, tetapi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sudah menjadi susunan atau syarah Syekh An-Nabhani ini juga ada beberapa hadis yang dia tidak cantumkan. Tapi kalau kita merujuk kepada Riyadhus Shalihin yang belum ada terjemahannya, yang bukan terjemahannya, itu ada banyak hadis-hadis di bab ini. Tapi oleh beliau tidak dicantumkan karena dianggap mungkin sama dengan pembahasan yang hadis-hadis sebelumnya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa bukan hanya dalam jual beli ya, dalam muamalah itu, ini hadisnya itu satu ikat atau satu runtutan dengan larangan misalkan menghitbah wanita yang sudah dihitbah oleh orang lain, juga tidak boleh. Atau menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain dengan harga yang tinggi, itu tidak boleh. Ini dalam muamalah ya, ada seseorang yang sedang menawar barang ya, kemudian juga terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli,
lalu si penjual tidak menginginkan barang yang ditawar itu dengan harganya, dengan harga penawaran, tiba-tiba kita datang, berapa dia nawar? 50.000, lah saya bayarlah 60.000. Itu tidak boleh. Sampai dia selesai membatalkan penawarannya. Itu tidak boleh. Atau juga sebaliknya, seorang penjual sudah terjadi transaksi atau hampir terjadi transaksi sepakat untuk jual beli dengan seorang pembeli. Contoh mau menjual rumah misalkan dengan harga 100 juta, dia tinggal mendapatkan bayarannya saja. Tiba-tiba ada datang orang yang mau beli 120. Ini sebaliknya, si pembeli yang membatalkan. Apa kata si penjual yang membatalkan? Apa kata penjual? Aduh punten abi teu cios na ngical bumi teh. Nah, pan ngamari itu sepakat 100. Ayeuna awis langkung awis. Itu tidak boleh. Luar biasa Islam. Bagaimana dalam transaksi jual beli itu? Kita ingin menjaga bagaimana perasaan kaum muslimin. Tidak bisa begitu. Ya, tiba-tiba membatalkan. Ini sebaliknya, bukan pembeli tadi, tapi si penjual. Si penjual yang membatalkan. Orang sudah sepakat misalkan, saya mau beli berapa 100, tunggu 2 hari lagi uangnya mau cair. Tiba-tiba ada yang datang, ini rumah teh dijual seberapa? 100. Aduh abi ke wantun 110 misalkan. Lalu kita dengan sepihak membatalkan. Sepihak dari si penjual. Si pembelinya belum membatalkan, pembeli yang pertama belum membatalkan. Tapi si penjual sepihak, Pak punten abdi mau cios ngical teh. Nah teh cios, anteu teh cios. Padahal ada yang mau membeli dengan harga lebih. Itu tidak boleh. Ini dalam muamalah. Jadi kita tidak hanya membahas tentang sisi riba tadi, pinjam meminjam, tapi juga dalam praktek-praktek yang lain ada hal-hal yang dianggap biasa oleh kita. Karena sekali lagi dalam Islam bukan hanya sebatas dan sekadar mencari keuntungan materi semata. Ya, bagi si penjual harus untung, betul. Penjual memang wajar dan memang harus untung. Tidak mungkin seorang penjual dia mau rugi kan? Tetapi seorang penjual juga dia harus tahu etika bagaimana menghargai seorang mukmin, seorang muslim yang lainnya. Ini hadis ini panjang urutan, berawal dengan diantaranya adalah tidak boleh menghitbah wanita yang sudah dihitbah, ya, kecuali dia sudah membatalkan lamarannya, pinangannya. Makanya Kang ini kalau belum dihitbah tidak apa-apa. Ada peribahasa sebelum janur kuning melengkung gitu kan. Nah, kalau belum dihitbah tidak apa-apa. Ini kalau sudah dihitbah tidak boleh. Sebelum dia membatalkan hitbahnya. Ini sama dengan orang yang jual beli, tidak boleh ditawar, dibeli kalau si penawar tadi belum membatalkan penawarannya. Berapapun dia menawarnya, dengan agaknya kita banyak uang, saya beli lebihan 20.000 misalnya. Itu akan menyakiti hati pembeli, hati orang yang menawar, dan itu tidak demikian dalam Islam. Dan si penjual juga harus paham bahwa dia tidak boleh hanya sekadar meraih dan mencari keuntungan materi semata. Luar biasa dalam Islam itu sampai sedetil demikian membahas bagaimana dalam jual beli itu tidak saling menzolimi antara si pembeli dan penjual. Sama halnya dalam hal hutang piutang, la tazlimuna wa la tuzlamun. Tidak menzolimi orang yang memberi atau debitor, juga tidak menzolimi orang yang kreditor ataupun peminjam. Harus saling di situ. Hadirin yang dirahmati Allah, itu bab tentang tahrim atau taghrid tahrimir riba, tentang penguatan haramnya riba. Kita lanjutkan ke bab berikutnya, ya. Saya kira kesimpulan tentang riba, saya tidak memberikan kesimpulan bahkan tentang riba itu, saya hanya menyampaikan tadi pandangan-pandangan para ulama ahli tafsir. Nanti bisa menjadi pembicaraan atau bahkan diskusi di lain waktu mungkin bisa kita tetapkan. Tapi sekali lagi, ketika kita menetapkan hukum, kita harus menyimpan di ujung mata kita tentang meletakkan tentang keadilan Tuhan, tentang Allah yang Maha Adil. Dan hukum Islam sangat mengikuti atau sangat fleksibel, bahkan sesuai dengan kondisi yang ada. Taghayyurul ahkam, dalam kata kaidah para ulama, bitaghayyuril amkinah wal azminah wal ahwal. Hukum itu sangat-sangat melihat kondisi dan keadaan pada waktu itu terjadi, ya. Berubahnya waktu, berubahnya kondisi, keadaan, dan itu sangat dilihat dalam kanun Islam, itu sangat diperhatikan. Karena kita ingin meletakkan sisi keadilan Tuhan, sisi kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas hukum dan hukum, tapi di situ juga harus mengutamakan keadilan. Maka dalam istilah pelajaran hukum itu, bagi yang belajar hukum mungkin di kampus, ada di atas hukum itu adalah
ada etika hukum di situ ya, ada keadilan hukum, ada etika hukum. Nah itu barangkali kayak orang misalkan dia punya salah di sisi hukum, tapi dia punya kewajiban untuk menafkahi keluarga yang begitu banyak ya, anak kecil, ada anak yatim misalkan, atau dia juga tidak sehat, badannya sakit, ya harusnya kan tidak dipaksakan harus ditahan misalkan, atau harus kan tidak demikian. Nah, itu kadang juga sehingga Allah menyebutkan janganlah kebencianmu kepada seseorang itu, kepada satu lembaga itu menjadikan engkau tidak berlaku adil, kan begitu. Ini ingin Allah sudah sampaikan sedemikiannya. Janganlah perbuatan kebencian itu menjadikan kamu tidak adil. Berarti Allah pun mengajarkan kepada kita melihat kondisi, ya, kondisi tertentu ketika mau menjatuhkan sebuah hukum. Apalagi Allah yang maha adil, apalagi Allah yang maha bijaksana. Itu barangkali kita melihat dari sisi itu, bukan hanya dari sisi hukumnya.